Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah logika. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kesesatan berpikir. Sebelum itu, saya Reza Kurniawan dengan NPM 2212011543. Saya sebagai ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Grisia Sodina Silviana dengan NPM 2212011545. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Yasar dengan NPM 22120111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lini Febrina Arab dengan NPM 2212011154. Nama saya Fatima Zara dengan NPM 2212011156. Di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dan apa penyebabnya. Pengertian keliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika atau susunan dan penggunaan bahasa sistem penekanan kata-kata yang secara sengaja atau tidak telah menyediakan pertautan atau asosiasi gagasan tidak tepat. Lalu kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Lalu kesesatan relevansi timbul ketika seseorang menemukan suatu kesimpulan yang tidak relevan pada premisnya atau secara logis kesimpulan tidak terkandung bahkan tidak merupakan implikasi dari premisnya. Menurut Sumaryono, sesat berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Lalu ada penyebabnya, yaitu kesesatan dapat muncul dalam logika sebagai bentuk gagasan dan argumen. Ada 3 penyebab yang dapat membuat seseorang sesat dalam mengambil kesimpulan ketika berlogika, yaitu pertama, sesat karena melanggar hukum-hukum logika, yang kedua, sesat karena ambiguitas dalam bahasa yang digunakan, dan yang ketiga adalah sesat karena suatu argumen ternyata mempunyai premis-premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari. Dengan kata lain, kesimpulan tidak dapat dibentuk dari premis-premis yang ada. Penggolongan sesat pikir: kesesatan formal dan kesesatan informal. Kesesatan berdasarkan argumentasi yang salah terbagi menjadi kekeliruan referensi dan ambiguitas penalaran. Kesesatan formal: kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap hukum logika. 4 bentuk kesesatan formal. A. Kesesatan karena 4 artian. Bentuk silogisme yang sahih ialah silogisme yang hanya memiliki term yang masing-masing disebut 2 kali. Apabila dalam sebuah silogisme terdapat 4 term, bentuk silogisme itu tidak sahih. Hal itu melanggar ketentuan pertama mengenai term-term silogisme. Contoh, semua rumah mempunyai halaman. Buku logika ini mempunyai halaman. Jadi buku logika ini adalah sebuah rumah. Kesesatan karena term tengah yang tidak terdistribusi. Saat sesat pikir yang menjadi karena term tengah tidak berdistribusi, padahal untuk memperoleh konklusi yang benar term tengah sekurang-kurangnya 1 kali berdistribusi. Hal itu melanggar ketentuan 3 mengenal term-term silogisme. Contoh, pahlawan adalah orang yang berjasa, bolot adalah artis, jadi bolot adalah orang yang berjasa. Sesat pikir proses tak sah. Sesat pikir yang terjadi karena term premis tidak berdistribusi tetapi term konklusi berdistribusi. Hal itu melanggar ketentuan keempat mengenai term silogisme. Contoh, kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata.
kesesatan karena dua premis yang mengingkari. Sesaat pikir ini menjadi karena menarik konklusi dari dua buah premis negatif adalah dari dua premis negatif tidak dapat ditarik konklusi yang benar. Hal itu melanggar ketentuan kedua dari ketentuan yang mengenai premis-premis. Contoh novel remaja dari Rousseau adalah bukan novel yang mudah dibaca. Novel yang mudah dibaca adalah bukan novel yang bermutu. Jadi semua novel remaja dari Rousseau ada. Selanjutnya ialah kesesatan informal atau material. Kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi materi atau penalaran. Kesesatan ini terdapat terjadi karena faktor bahasa atau kesesatan bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis antara relevansi premis dan kesimpulannya atau kesesatan relevansi. Maka meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, maka dapat menjadi perbedaan arti kata ataupun bahasa yang digunakan. Karena itu dapat menjadikan kesesatan penalaran. Yang pertama kesesatan informal atau material dibagi lagi. Yang pertama ada kesesatan bahasa. Setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri dan masing-masing kata dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan keseluruhan arti kalimatnya. Maka meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya. Berikut ini adalah beberapa bentuk kesesatan karena penggunaan bahasa. Yang pertama ada kesesatan aksentuasi. Pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Perubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan perubahan arti. Karena itu, kurangnya perhatian terhadap tekanan ucapan dapat menimbulkan perbedaan makna atau arti sehingga mengalami kesesatan. Contohnya ialah tiap pagi pasukan mengadakan apel. Apel itu buah. Jadi tiap pagi pasukan mengadakan buah. Itu adalah salah. Maksud yang pertama adalah apel upacara, yang kedua apel itu buah. Selanjutnya kesesatan ekuivokasi. Kesesatan ekuivokasi adalah kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Bila dalam suatu penalaran terjadi pergantian arti dari sebuah kata yang sama, maka terjadilah kesesatan penalaran. Contohnya ialah sifat abadi adalah sifat ketuhanan. Ahmad adalah mahasiswa abadi. Jadi, Ahmad adalah mahasiswa yang bersifat ketuhanan. Itu adalah salah satu contoh kesesatan ekuivokasi. Kesesatan amfiboli atau yang sering juga disebut sebagai kesesatan gramatikal. Kesesatan amfiboli atau kesesatan gramatikal adalah kesesatan yang dikarenakan oleh konstruksi kalimat yang memiliki makna bercabang. Hal ini dikarenakan oleh letak suatu term pada kalimat tertentu yang mengakibatkan terdapat makna yang bercabang. Padahal makna yang benar itu cuma ada satu dan makna yang lainnya salah. Contohnya adalah Ali mencintai kekasihnya, begitu juga saya. Jadi ada dua makna berbeda. Yang pertama itu bisa bermakna bahwa Ali mencintai kekasihnya dan saya pula mencintai kekasih Ali. Namun bisa juga diambil makna bahwa Ali mencintai kekasihnya dan saya mencintai kekasih saya. Seperti itu. Selanjutnya ada kesesatan metaforis atau yang dikenal juga sebagai fallacy of metaphorization. Nah, yang dimaksud dengan kesesatan metaforis adalah kesesatan yang diakibatkan oleh pencampur adukan arti kiasan dengan arti yang sebenarnya.
Jadi, dalam konteks ini terdapat unsur perbedaan dan persamaan antara kedua arti tersebut. Dalam suatu penalaran, apabila terdapat persamaan dalam arti kiasan dan arti yang sebenarnya, maka akan terjadi kesesatan metaforis atau yang dikenal juga sebagai kesesatan analogi palsu. Contohnya adalah semua bangsawan berdarah biru, Ratu Inggris tidak berdarah biru. Nah, pernyataan ini merujuk pada warna darah yang sebenarnya. Mana ada kan warna darah yang sebenarnya itu berwarna biru? Lalu dapat diambil kesimpulan bahwa Ratu Inggris bukanlah seorang bangsawan. Nah, inilah yang disebut dengan kesesatan metaforis. Yang kedua, kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi timbul kalau orang menurunkan sesuatu kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Artinya, secara logis, kesimpulan tidak terkandung atau tidak merupakan implikasi dari premisnya. Jadi, penalaran yang mengandung kesesatan relevansi tidak menampakkan adanya hubungan logis antara premis dan kesimpulan. Walaupun secara psikologis, keduanya menampakkan adanya hubungan. Namun, kesan akan adanya hubungan secara psikologis ini seringkali membuat orang terkecoh. Berikut adalah bentuk-bentuk dari kesesatan relevansi. Yang pertama adalah argumentum ad hominem. Kesesatan ini terjadi jika kita berusaha agar orang lain menerima atau menolak sesuatu usulan, tidak berdasarkan alasan penalaran, akan tetapi karena alasan yang berhubungan dengan kepentingan si pembuat usul. Yang kedua, ada argumentum ad verecundiam atau argumentum autoritatis. Kesesatan ini disebabkan oleh penolakan terhadap sesuatu tidak berdasarkan nilai penalarannya, akan tetapi disebabkan oleh orang yang mengemukakan adalah orang yang berwibawa, dapat dipercaya, atau seorang pakar. Yang ketiga, ada argumentum ad baculum. Baculum artinya tongkat. Maksudnya kesesatan ini timbul kalau penerimaan atau penolakan suatu penalaran didasarkan atas adanya ancaman hukuman. Jika kita tidak menyetujui, maka dampaknya kita akan kena sanksi. Kita menerima sesuatu itu karena terpaksa, karena takut, bukan karena logis. Yang keempat adalah argumentum misericordiam. Penalaran ini disebabkan oleh adanya belas kasihan. Maksudnya, penalaran ini ditunjukkan untuk menimbulkan belas kasihan, sehingga pertanyaan dapat diterima. Argumen ini biasanya berhubungan dengan usaha agar suatu perbuatan dimaafkan. Yang kelima, ada argumentum ad populum. Argumen populum ditunjukkan untuk massa. Kemudian sesuatu secara logis tidak perlu. Yang ditambahkan ialah mengubah perasaan massa sehingga emosinya terbakar dan akhirnya akan menerima sesuatu konklusi tertentu. Yang keenam adalah kesesatan non cause pro cause. Kesesatan ini terjadi jika kita menganggap sesuatu sebab padahal sebenarnya bukan sebab atau bukan sebab yang lengkap. Ketujuh, kesesatan aksidensi. Kesesatan ini terjadi jika kita menerapkan prinsip-prinsip umum atau pernyataan umum kepada peristiwa-peristiwa tertentu karena adanya keadaan yang bersifat aksidental menyebabkan penerapan itu tidak cocok. B. Klasifikasi pelaku falasi. Dalam pembahasan terkait kesesatan berpikir, ada dua pelaku, yaitu sofisme dan paralogisme. Sofisme adalah sesat pikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain, padahal si pemuka pendapat sendiri tidak sesat. Yang kedua, ada paralogisme. Paralogisme adalah perilaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Falasi sangat efektif dan manjur untuk melakukan sejumlah aksi moral, sebagai mengubah opini publik, memutarbalikkan fakta, pembodohan publik, provokasi sektarian, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.